Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Sanela. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang VSA dengan output. Pertama, kita ke sini dulu, yaitu apa itu VSA? VSA atau Finite State Automata adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana atau bahasa regular dan dapat diimplementasikan secara nyata, dan juga dapat menerima dan mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyaknya, dan dapat berpindah dari satu state satu ke state yang lain berdasarkan input dan fungsi transisi. VSA dinyatakan dengan 5 tupel, di mana M sama dengan Q, sigma, delta, S, dan F. Q merupakan himpunan state, sigma merupakan himpunan simbol input, delta merupakan fungsi transisi, S merupakan state awal, F merupakan state akhir. Selanjutnya kita ke sini. VSA dengan output terbagi menjadi dua. Yang pertama itu mesin Moore dan yang kedua mesin Mealy. Mesin Moore outputnya berasosiasi dengan state, sedangkan mesin Mealy outputnya berasosiasi dengan transisi. Kita bahas satu persatu. Pertama ke mesin Moore dulu. Mesin Moore memiliki 6 tupel, di mana M sama dengan Q, sigma, delta, S, theta, dan lambda. Q merupakan himpunan state, sigma merupakan himpunan simbol input, delta merupakan fungsi transisi, S merupakan state awal, theta merupakan himpunan output, dan lambda merupakan fungsi output untuk setiap state. Kita ke implementasi mesin Moore. Ada contoh soal, yaitu mesin Moore yang menghasilkan keluaran 7 mod 5 dari suatu bilangan bulat positif biner. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Langkah pertama, kita menentukan dulu bilangan dari ini tadi 7 mod 5, bilangan bulat positif biner. Kita buat satu persatu, dimulai dari 0 mod 5 sama dengan 0, 1 mod 5 sama dengan 1, 2 mod 5 sama dengan 2, 3 mod 5 sama dengan 3, seterusnya sampai 10 mod 5 sama dengan 0. Di sini kita sudah tahu ya, 7 mod 5 sama dengan 2. Lalu kita ke bilangan positif biner. Bilangan positif biner dari 0 yaitu 0, 0, 0, 1, 1 berarti 0, 0, 1, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 0, 1, 1, 4, 0, 1, 0, 0, seterusnya sampai ke yang terakhir. Lanjut kita ke langkah yang kedua. Di langkah yang kedua ini kita menentukan tupelnya, di mana Q sama dengan Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Kita peroleh dari sini 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan sigma, karena dia bilangan positif biner berarti 0,1. Lalu S sama dengan Q0, theta sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Lambdanya Q0 sama dengan 0, Q1 sama dengan 1, Q2 sama dengan 2, Q3 sama dengan 3, Q4 sama dengan 4. Lanjut ke langkah yang ketiga. Di sini kita buat state-nya. Karena yang pertama itu 0, 0, 0 dan 0, 0, 0, 0, berarti kita mulai dari Q0. Di sini terdapat looping sebanyak 4 kali karena 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Berarti outputnya 0. Lanjut yang kedua, 1 mod 5 sama dengan 1 berarti 0, 0, 0, 1. Berarti kita mulai lagi dari state yang Q0, 0, terdapat 3 kali looping, 0, 0, 0, baru 1. 1 berarti menuju ke Q1. Karena nilai akhirnya 1 mod 5 sama dengan 1. Jadi dia menuju ke Q1 dengan nilai output 1. Lanjut yang
3, 2 mod 5 sama dengan 2. Binernya 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. Berarti kita mulai dari sini. Terdapat 2 kali looping, 0, 0, baru 1, baru dia menuju ke 0. 0 berarti kita ke Q2 karena nilai akhirnya di sini 2. Begitu seterusnya sampai ke yang terakhir. Lalu langkah terakhirnya kita kan ingin menentukan 7 mod 5 tadi. 7 mod 5 itu sama dengan 2. 7 binernya 0, 1, 1, 1. Berarti di sini di sini dia ke 0, 0 berarti Q0, baru dia 1, berarti ke Q1, baru dia ke 1 lagi, berarti Q3, baru dia ke 1 lagi, Q2. Jadi diperoleh 7 sama dengan 0, 1, 1, 1 ini berarti tadi Q0, Q1, Q3, dan Q2. Maka lambdanya kan tadi tuh di sini hasilnya 2, berarti Q2 sama dengan 2. Berarti 7 mod 5 itu 2 hasilnya. Oke. Langsung saja kita ke yang mesin mili. Mesin mili memiliki 6 tupel, di mana M sama dengan Q, sigma, delta, S, theta, dan lambda. Sama seperti mesin Moore tadi ya. Langsung saja kita ke contoh soal. Di sini contoh soalnya saya sudah buat mesin mili yang menghasilkan keluaran 5 mod 5 dari suatu bilangan bulat positif biner. Kita ke penyelesaiannya. Sama seperti tadi, kita tentukan dulu modeling dari 5 mod 5. Kita mulai dari 0, mod 5 sama dengan 0. Sama seperti tadi. Lanjut saja ke langkah yang kedua. Kita menentukan tupelnya. Sama juga seperti yang tadi, seperti mesin Moore tadi. Lanjut saja ya. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga. Kita lihat di sini binernya 0, 0, 0, 0. Maka di sini kita mulai dari Q0. Terdapat looping sebanyak 4 kali. 0, 0, 0, 0. Nilai inputnya 0, maka kita lihat dari hasil akhirnya 0. Berarti outputnya 0. 0/0. Saya tuliskan dengan slash di sini ya. Lanjut ke yang kedua, binernya 0, 0, 0, 1. Maka di sini kita mulai lagi dari state Q0, 0, 0, 0. Terdapat looping 3 kali baru menuju ke state Q1. Membawa inputan 1 dia ya, menuju ke Q1. Maka kita lihat nilai akhirnya 1. Berarti lambda Q1 hasilnya 1. Berarti nilai outputnya 1. Jadi 1/1. Lanjut yang ketiga, 0, 0, 1, 0. Berarti kita mulai lagi dari state Q0, 0, 0. Terdapat 2 kali looping baru menuju ke Q1, membawa inputan 1. Baru dia menuju lagi, baru dia transisinya tadi 0 ya. 0 berarti menuju ke, kita lihat nilai akhirnya 2, berarti menuju ke Q2. 0, 0 tadi kan 0, 0, 1 menuju Q1, baru dia ke Q2. Q2 kita lihat lambda Q2 itu 2. Berarti nilai
outputnya 20/2. Lanjut 0 0 1 1. Kita mulai lagi dari state Q 0 0 0, baru dia menuju ke Q1 membawa inputan 1, baru dia kita lihat nilai akhir dari 3 mod 5 ini kan 3, berarti dia menuju ke busurnya ini, tali busurnya menuju ke state Q3. Baru 3 lambda Q3 berarti 3, berarti nilai outputnya 3, jadi membawa inputan 1 dengan output 3. Begitu seterusnya sampai ke yang terakhir. Baru di sini kita lihat tabel transisinya. Q0 membawa inputan 0 menuju Q0. Q0 membawa inputan Q1 menuju Q1. Q1 membawa inputan 0 menuju ke Q2. Q1 membawa inputan 1 menuju ke Q3. Begitu seterusnya sampai yang Q4. Lanjut ke langkah yang terakhir atau langkah yang keempat. Kita tadi ingin mencari 5 mod 5. 5 mod 5 nilai biner dari 5 yaitu 0 1 0 1. Berarti 0 1 0 1. Berarti dia dari Q0 0, baru dia menuju ke state Q1 membawa inputan 1. Baru tadi kita lihat 5 mod 5 tadi 0 1 0 1. Di Q0 0 ke Q0, 1 ke Q1, baru dia 0 0 berarti menuju ke Q2, baru 1 lagi berarti menuju ke Q0. Nih. Jadi 0101 ini berarti Q0, Q1, Q2, Q0. Maka lambdanya Q0 sama dengan 0. Nilainya berarti 0. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.